wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita masih bisa dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, bulan penuh kemuliaan, bulan yang senantiasa dinanti-nantikan, dirindukan oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia ini. Kedua kalinya, tak lupa sholawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Ibadah puasa merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh seluruh umat Islam. Tentunya kita patut bersyukur karena masih diberi kesempatan dapat berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan. Karena pada bulan Ramadan ini, seluruh umat Islam wajib melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Sebagaimana yang disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dalam ayat tersebut jelas disebutkan bahwa salah satu tujuan atau manfaat berpuasa adalah untuk meraih derajat ketakwaan, untuk menjadikan kita menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadikan kita menjadi orang-orang yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak semua orang yang melakukan puasa itu bisa mendapatkan derajat ketakwaan di mata Allah Subhanahu wa taala, kecuali bagi mereka yang sungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah puasanya. Maka hendaknya kita sebagai umat muslim senantiasa berusaha meningkatkan amal ibadah kita sebagai bukti kesungguhan kita terhadap Allah dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan ini. Karenanya Rasulullah SAW mengajarkan 3 amalan utama yang bisa kita lakukan selama bulan Ramadan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu meningkatkan sholat. Kita sebagai umat muslim di bulan Ramadan ini hendaknya kita senantiasa tingkatkan sholat kita, dalam arti yang biasanya kita hanya melakukan sholat fardu 5 waktu, kita tambah dengan sholat-sholat sunnah. Salah satunya dengan melaksanakan sholat sunnah rawatib.
sholat rawatib sangat dekat dengan sholat fardu, sehingga sholat rawatib bisa memperbaiki sholat fardu kita. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa menjaga dalam mengerjakan sholat sunnah 12 rakaat, maka Allah akan membangunkan rumah untuknya di surga, yaitu 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Tirmidzi. Untuk menunjukkan kesungguhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga perlu meningkatkan kualitas sholat kita. Yang awalnya kurang khusyuk, kita berusaha untuk lebih khusyuk lagi ketika menghadap Allah dalam melaksanakan sholat. Yang kedua, berinteraksi dengan Al-Quran. Pada bulan Ramadan, tak heran jika kita banyak mendengar, melihat orang-orang Muslim berlomba-lomba dalam membaca Al-Quran atau tadarus. Karena mereka berusaha untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berusaha untuk bisa meraih derajat ketakwaan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lebih banyak dalam membaca Al-Quran, memperbanyak mengkaji Al-Quran, mengkaji kandungan Al-Quran. Karena di bulan Ramadan, seluruh amal yang kita lakukan itu dilipat gandakan pahalanya. Untuk itu, gunakan kesempatan ini, bersyukurlah bagi kita yang dianugerahi bisa membaca Al-Quran dengan baik, maka manfaatkan sebaik mungkin kesempatan ini. Namun bagi mereka yang belum bisa membaca Al-Quran, janganlah berkecil hati, karena kita masih bisa berinteraksi dengan Al-Quran, lebih dekat dengan Al-Quran dengan cara memperbanyak mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibaca oleh orang lain, baik secara langsung maupun dengan mendengarkan murotal Al-Quran. Kemudian amalan yang ketiga yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yaitu infak atau bersedekah. Bersedekahlah atau berinfaklah selagi masih ada kesempatan. Bersedekah itu tidak harus menunggu kita banyak materi, banyak harta. Bersedekah itu tidak harus dengan uang yang banyak. Meskipun hanya senilai 1.000, 2.000 rupiah, tapi istiqomahkan, rutinkan setiap hari. Insya Allah lebih barokah daripada bersedekah dengan nilai yang tinggi, tetapi hanya sekali. Bersedekah itu tidak hanya dengan materi saja. Kalau memang kita tidak mempunyai materi, kita punya tenaga, sedekahkan tenaga kita bagi orang yang membutuhkan. Kalaupun tidak punya tenaga, sedekahkan senyuman kita pada orang lain. Terutama di bulan Ramadan yang penuh barokah ini, kita senantiasa tingkatkan infak kita, sedekah kita bagi orang yang lebih membutuhkan.
sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW merupakan seorang pribadi yang dermawan. Bahkan beliau lebih dermawan di saat Ramadan. Seperti yang diriwayatkan dalam sebuah hadis, Ani bin Abbasin qala kana nabiyyu ajwadan nasi bil khair wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana Jibril alaihi salam yalqahu kulla lailatin fi Ramadan hatta yang salih yaghridu alaihi nabiyyul Qur'an fa idza laqiyatu Jibril alaihi salam kana ajwada bil khair minar rihil mursalah. Muttafaq alaih. Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas, ia mengisahkan, dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia paling dermawan masalah kebaikan harta benda, dan kedermawanan beliau mencapai puncaknya pada bulan Ramadan di saat berjumpa dengan malaikat Jibril. Dan dahulu malaikat Jibril alaihissalam biasanya menjumpai Nabi pada setiap malam di bulan Ramadan hingga akhir bulan. Nabi membaca Al-Quran di hadapannya. Bila beliau telah berjumpa dengan malaikat Jibril alaihissalam, beliau terasa begitu dermawan dalam masalah harta dibandingkan angin sepoi-sepoi yang berhembus. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa kedermawanan Nabi Muhammad SAW lebih lembut, lebih dermawan, lebih ringan dibandingkan dengan hembusan angin sepoi-sepoi. Nabi SAW bersedekah, berinfak selalu ringan tanpa memikirkan panjang lebar. Beliau senantiasa mensedekahkan apa yang dimilikinya. Demikian sedikit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi kita semua dan bisa lebih memotivasi kita untuk meningkatkan amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini, sehingga kita bisa masuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan derajat ketakwaan di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya, tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tanpa salah. Apabila ada salah kata, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.